Hai semua, selamat datang di Ruang Praktek Mutia Psikolog. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video saya yang kedua ini setelah saya off lama ya dari YouTube. Baru upload satu video sudah off lama. Oke, kenapa sih saya aktif lagi? Jadi saya cerita sedikit ya. Jadi di video saya yang pertama itu tujuannya adalah untuk edukasi kepada mahasiswa saya. Ya, kebetulan saya adalah seorang dosen psikologi dan juga praktisi psikolog juga. Oke, kenapa saya buat video lagi? Karena banyaknya permintaan dan juga DM menanyakan tentang permasalahan-permasalahan psikologi yang mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu karena pertanyaannya juga lumayan mirip-mirip gitu ya. Nah, ini adalah sebagai bentuk sumbangsi saya juga buat teman-teman semua. Mungkin ada yang permasalahannya sama dengan yang akan saya angkat kali ini. Saya bukan psikolog yang super ramai dan super antri-antri sehingga harus buat YouTube seperti ini. Ya, saya hanya ingin berbagi saja. Kita jadikan ruang praktek ini adalah ruang berbagi bersama sehingga bisa memberikan semacam pencerahan ataupun juga masukan gitu ya buat teman-teman semuanya. Oke, nah sekarang saya sudah tulis ya di buku saya ini tentang pertanyaan dari klien yang sudah masuk di DM Instagram saya. Oke, saya akan bacakan ya. Selamat pagi, saat ini mungkin dia nulisnya pagi ya kepada saya. Oke, selamat pagi Mbak Mutia. Saya seorang wanita yang sudah berumah tangga, usia saya 40-an tahun sekarang. Ya, saya memiliki teman masa kecil yang masih baik sampai dengan sekarang. Usia saya sama, dia adalah sohib kental saya. Dulu di waktu kecil kemana-mana selalu bersama, sampai kami kuliah juga bersama-sama. Namun setelah lulus kuliah kami berpisah dengan kehidupan kami masing-masing. Nah, saya memang bersahabat erat dengan dia, namun di sisi lain ia penuh rasa iri kepada saya. Jujur saya memang memiliki kelebihan, dia memberikan tanda kutip ya, daripada dia secara finansial dan juga dalam hal pendidikan. Nah, yang dia suka lakukan kepada saya adalah dia suka mengejek saya di depan orang lain, entah itu di dalam dunia sosial seperti WhatsApp ataupun juga di kehidupan nyata. Dia sangat suka mengejek saya dan membuat saya malu. Jika saya cerita tentang keberhasilan saya, dia akan cuek-cuek saja dan kurang apresiasi. Namun kalau teman saya yang lain satu geng dengan saya berprestasi, dia akan tidak segan-segan untuk bersikap sangat baik dan memberikan apresiasi penuh. Bagaimana Mbak Mutia ya untuk bisa merubah teman seperti ini? Nah, dari cerita kasus klien ini, bagaimana menurut teman-teman? Apa yang akan teman-teman lakukan ketika memiliki teman sahabat masa kecil yang bersikap seperti ini? Kira-kira apa? Nah, sebenarnya ya manusia itu memiliki pikirannya masing-masing, memiliki emosinya masing-masing dan juga memiliki pengalaman hidup masing-masing yang sebenarnya kita tidak bisa tahu. Ibarat kita melihat manusia itu seperti melihat gunung es. Gunung es di tengah laut. Bagaimana sih rupa gunung es di tengah laut itu? Ya, ujungnya akan terlihat lebih kecil dibandingkan dasarnya. Jadi gunung itu segitiga ya, airnya seperti ini. Ujungnya akan terlihat kita secara mata kita itu lebih kecil ya, dimana di bawahnya gunung es itu lebih besar lagi, sehingga kapal-kapal yang merasa bahwa oh ini aman-aman saja, ini lautnya tenang-tenang saja, ternyata karam karena tertabrak gunung es. Nah, begitu juga dengan manusia. Kita merasa memberikan justifikasi tertentu kepada seseorang, kita memberikan penilaian tertentu kepada seseorang hanya berdasarkan pengamatan kita yang sedikit saja. Kita tidak tahu di belakang itu sebenarnya apa yang terjadi. Di balik perasaan, pikiran, dan juga di balik pengalaman hidup manusia itu.
Nah, dari kasus ini sebenarnya saya melihat bahwa ia memiliki banyak kelebihan ya. Yang mengirim surat ini kepada saya memiliki banyak kelebihan. Pertama, dia berprestasi di bidang akademik dan juga memiliki finansial yang cukup baik, dan dia merasakan hal itu. Dia pun juga bisa mengidentifikasi bahwa temannya iri. Namun sebenarnya apakah memang betul-betul valid teman tersebut iri atau ini hanya persepsi saja? Nah, ini yang hati-hati, karena kalau kita over justifikasi takutnya malah akan berdampak kurang baik ya. Kita nantinya menjadi bersikapnya kurang objektif kepada teman kita itu dan lain-lain. Kita bisa menjadi pribadi yang kurang menyenangkan di mata orang lain. Nah, kemudian begini, bagaimana caranya kita merubah teman yang seperti itu? Nah, sebenarnya daripada kita capek-capek merubah orang, kenapa tidak kita mengkontrol diri kita sendiri saja? Sehingga bagaimanapun lingkungan kita, bagaimanapun keadaan sekitar kita, kita menjadi tetap survive ya, kita tetap bisa berperilaku, tetap bisa berperan dengan baik di sekitar kita. Akan lebih mudah dan murah buat kita, minim resiko dan potensi konflik dibanding dengan kita susah payah, capek-capek memutar otak bagaimana caranya supaya dia berubah. Tentu saja potensinya akan ada penolakan, mungkin akan ada drama-drama tertentu gitu ya, yang nantinya belum tentu kita nyaman menghadapinya. Jadi lebih baik kita yang mengkontrol diri kita sendiri dulu. Nah, pertama yang bisa kita lakukan juga sebenarnya adalah meluaskan hati kita ya. Feel free lah kita terhadap penilaian orang lain. Persilahkan diri kita untuk menerima berbagai macam respon di lingkungan kita. Misalnya ini tubuh kita, oke, sini untuk menerima pujian, sini untuk menerima ejekan, untuk mendapatkan penilaian yang baik, positif, dan untuk mendapatkan penilaian negatif. Ketika semua hal-hal itu sudah kita persilahkan, kita berikan ruang kepada diri kita, maka tidak akan terlalu berdampak besar untuk kita ketika kita mengalami sebuah penilaian. Kita yakini dulu di kognisi kita bahwa di dunia ini tentu saja ada orang baik, ada orang tidak baik ya. Ada orang yang memuji kita dan ada orang yang tidak memuji kita. Tidak mungkin semua orang suka sama kita, tidak mungkin semua orang itu pro dengan kita. Ketika di sisi kognitif kita sudah bisa berpikir seperti itu, maka perasaan kita akan lebih mudah terkontrol ketika kita menemui berbagai respon, berbagai perlakuan di kehidupan kita. Ya, manusiawi ketika kita merasa tersinggung, ketika kita merasa marah, akan ada banyak sekali seni dalam berelasi dan berkomunikasi sebenarnya untuk kita bisa lakukan asertivitas. Asertif itu berbeda dengan terlalu terbuka perasaan kita kepada teman kita misalnya. Asertif itu adalah kita bisa mengungkapkan pendapat kita tanpa membuat orang lain sakit hati atau tersinggung. Nah, ini susah sebenarnya, tapi harus dicoba. Ya, kita bagaimana caranya supaya kita bisa asertif? Ya, kita harus kenal dulu nih sama lawan bicara kita. Misalnya teman kita adalah sosok yang mudah sekali tersinggung atau sensitif ya, maka tentu saja kita bicaranya harus ekstra hati-hati. Kita harus punya seni dalam berbicara seperti yang saya bilang tadi. Tapi ketika kita merasa bahwa kayaknya nih kalau aku ngomong dia pasti marah, kalau gitu lebih baik kita yang mengendalikan diri kan, lagi-lagi akan lebih mudah dan murah seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita sudah bisa berpikir bahwa it's okay apapun yang orang lakukan kepada saya, maka kita akan happy-happy aja. Ya, kita biarkan dia berproses dengan kehidupannya. Mungkin dia punya masa lalu, punya kehidupan yang tidak seberuntung kita, sehingga respon-responnya kepada kita yang mungkin kita adalah role model sebenarnya buat dia ingin seperti kita, maka dia bersikap yang sebaliknya. Agar apa itu sebenarnya? Agar dia merasa kuat dan bisa merasa puas dengan dirinya sendiri.
ya. Nah, sehingga kita bisa rela hati, kita bisa tidak terbawa perasaan dengan sikap-sikap teman kita itu tadi. Oke, nah bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman pernah mengalami pertemanan yang seperti ini atau tidak? Dan bagaimana cara teman-teman untuk mengatasi masalah itu? Ya, kasus yang sama seperti ini apabila terjadi dengan teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini di ruang praktek saya. Sampai berjumpa di ruang praktek yang selanjutnya. Oke, bye-bye.